sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, ya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Bila kami bisa membuka telinga dan hati kami mendengarkan firman Engkau, urapi hamba Engkau, dan juga kami semuanya yang menyampaikan, yang mendengarkannya Tuhan. Sampai kami semuanya bisa dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terdapat di Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangin. Kadang-kadang firman Tuhan ini sederhana, tapi artinya itu luar biasa. Kenapa di Brazil, di Eropa, banyak orang sudah mulai mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mereka tidak menyembunyikan lagi dosa mereka, karena mereka sadar bahwa COVID ini datang. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi. Mereka dulunya tidak percaya Tuhan Yesus etis. Mereka merasakan uang, teknologi, kedokteran bisa menyembuhkan manusia. Buat apa saya percaya Tuhan? Buat apa punya agama segalanya? Itu adalah manusia yang pengecut. Sekarang sadar mereka. Di pinggir jalan, di tengah jalan, di kota mereka bersujud tidak takut malu untuk menyembah Tuhan. Marilah saudara sekalian, kita mau belajar mengaku salah di hadapan Tuhan dan juga sesama saudara-saudara seiman ataupun suami istri. Firman Tuhan mengatakan, jangan kita menyembunyikan pelanggaran, tidak ada beruntung. Ya, ada sepakatan mengatakan tidak ada gading yang tak letak. Peribahasa yang ingin mengatakan di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Kita semuanya tidak sempurna. Sudah saatnya kita sadar, kita butuh satu orang yang sempurna. Dia adalah Yesus. Dia sanggup menolong kita. Sehebat-hebat seseorang, pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya, ada salahnya. Kita dikandungi oleh dosa, dilalaikan dalam dosa, hidup diwarnai dosa, dan dosa jugalah yang akan membawa kita kepada kematian. Sadar kita bahwa COVID ini telah membunuh jutaan orang di dunia ini, menghancurkan ekonomi dunia. Kenapa terjadi seperti ini? Karena kadangkala manusia yang berbuat dosa, manusia yang sombong, tidak mau bertobat, datang kepada Tuhan. Marilah kita ingat, setiap saat, setiap hari, kita bergumul dengan dosa. Contohnya kita iri, kita marah, kita benci dengan suami istri kita, anak-anak hingga orang tua, orang bodoh hingga orang pintar, orang sederhana hingga orang kaya, jemaat biasa hingga pendeta, semuanya tanpa kecuali berhadapan dengan dosa ataupun godaan dosa. Kita bergumul dan kita kalah. Dosa begitu kuat, menggoda, menjebak kita, menjelat dan menjajah kita. Saya tahu iblis itu tidak pernah tinggal diam untuk datang menghancurkan kita. Dia mau supaya kita semuanya jatuh. Dia mau kita semuanya supaya jauh dari Tuhan. Iblis punya PR adalah supaya kita habis semuanya. Coba kita tanyakan kepada pemabuk, betapa sulitnya ia melepaskan diri dari kebiasaannya. Ia bukan seorang tercandu dalam rokok, games, sekarang medsos, satu hari 5 jam, nonton drakor 8 jam. Nah, coba kita tanya diri kita sendiri, bagaimana? Dunia ini sudah beda. Ya, kita butuh ngaku di hadapan Tuhan. Pembohong terus mengulangi kebiasaannya, walaupun berjanji berkali-kali untuk tidak mengulangi perkataannya. Begitu juga halnya dengan penjudi dan penjina. Janji tinggal janji, tapi mereka tetap melakukan, mereka tetap bohong. Manusia seolah berada dalam kerangkeng besi yang kuncinya dipegang oleh sponsor dosa. Siapa itu? Setan, iblis. Dia mau kontrol manusia. Dia mau kita supaya bagaimana kita bisa keluar dari kerangkeng besi yang kuncinya dipegang si iblis itu, yaitu kita datang ke Tuhan dan kita ngaku kelemahan kita, ngaku dosa kita, dan minta Tuhan tolong.
Ada orang mengatakan, Pastor Amin, saya pusing ya. Saya bilang, kenapa? Saya nggak bisa tinggalkan kebiasaan saya yang jelek ini. Saya tidak bisa tinggalkan kebiasaan saya yang malas, kebiasaan saya yang suka nonton film drakor sampai 5 jam. Saudara sekalian, tidak ada jalan lain, hanya datang kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan tolong. Kita ngaku di hadapan Tuhan, saya sudah addicted dengan main games, saya sudah addicted nonton drakor, saya sudah addicted download film yang tidak benar di YouTube. Tuhan Yesus, aku mau mengaku dosa. Tuhan, aku suka bohong. Aku mau mengaku dosa. Tuhan, aku tidak setia terhadap istri saya. Nah, ini semuanya pengakuan kita. Kalau kita ngaku di hadapan Tuhan Yesus, berarti si iblis itu kalah. Dan kita menghancurkan kerangkeng besi itu. Karena di saat kita bertobat, di saat kita mengaku di hadapan Tuhan Yesus di dalam darah dan nama Tuhan Yesus, Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita dan membantu kita. Kita berbicara dalam bahasa roh kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan. Sekarang kebiasaan dulu datang lagi. Kita berdoa dalam bahasa roh, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kita keluar dari penjara itu, dari kebiasaan itu yang begitu mencekam kita. Ingat, Tuhan mau kita mengaku dosa kita bukan untuk keuntungan Tuhan, justru untuk keuntungan kita. Dimana kalau kita ngaku di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan langsung memberikan kita kekuatan untuk menghalangi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan mengajar kita. Marilah kita belajar mengaku salah dengan Tuhan Yesus. Ya, mari kita jangan menyembunyikan sesuatu terhadap Tuhan Yesus kita, terhadap istri dan suami kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kita menjadi anak Engkau yang hidup berkenan di hadapan Engkau. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kota Jakarta supaya semuanya berjalan dengan baik, bahwa pandemi ini cepat-cepat berlalu. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Kami percaya Roh Kudus Tuhan Yesus akan menolong kami. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta.